Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Injonya Budiman. Di video kali ini saya akan membahas mengenai sistem persamaan linear dan vektor dalam mata kuliah aljabar linear. Langsung saja. Sistem persamaan linear adalah persamaan-persamaan linear yang dikorelasikan untuk membentuk suatu sistem. Sistem persamaannya bisa terdiri dari satu variabel, dua variabel, atau lebih. Sistem persamaan linear satu variabel. Sistem persamaan linear satu variabel adalah persamaan yang hanya memuat satu variabel dengan angka 1. Misalnya, harga buku adalah 3.000. Sehingga dibuat suatu kalimat terbuka dalam bentuk persamaan linear satu variabel sebagai berikut. X sama dengan 3.000. Berapa harga 3 buku di toko tersebut? Dihitung kasus matematika tersebut menggunakan sistem persamaan linear satu variabel. Karena X sama dengan 3.000, diperoleh 3X. 3X dari harga 3 buku yang ditanyakan. Jadi 3 kali 3.000 sama dengan 9.000. Jadi harga 3 buku adalah 9.000. Sistem persamaan linear dua variabel. Sistem persamaan linear dua variabel adalah sistem persamaan linear yang terdiri dari dua persamaan, di mana masing-masing persamaan memiliki dua variabel. Contohnya dengan variabel X dan Y. AX tambah BY sama dengan C, BX kurang QY sama dengan R. Untuk contoh soalnya, X tambah Y sama dengan 8, 2X tambah 3Y sama dengan 19. Di sini X tambah Y sama dengan 8 jadi persamaan 1, 2X tambah 3Y sama dengan 9 jadi persamaan 2. X tambah Y sama dengan 8, X sama dengan 8 kurang Y karena Y-nya berpindah tempat jadi minus. Di sini kita akan mensubstitusikan X sama dengan Y kurang 8 ke dalam persamaan 2. 2 dalam kurung 8 kurang Y tambah 3Y sama dengan 19. 2 kali 8, 16. 2 kali min Y sama dengan min 2Y tambah 3Y sama dengan 19. 16 tambah Y, karena min 2Y tambah 3Y jadi hasilnya Y, positif Y. 16 tambah Y sama dengan 19. Y sama dengan 3, karena di sini nilai 16-nya berpindah ruas menjadi negatif, jadi 19 kurang 16 hasilnya 3. Selanjutnya kita akan substitusikan Y sama dengan 3 ke dalam persamaan 1. Di mana persamaan 1 X tambah Y sama dengan 8. X tambah 3 sama dengan 8. Karena kita mengganti Y menjadi angka 3, jadi X sama dengan 5. 8 kurang 3 sama dengan 5. Jadi penyelesaian dari SPLDF, sistem persamaan linear dua variabel tersebut ialah X sama dengan 5 dan Y sama dengan 3. Selanjutnya yaitu sistem persamaan linear 3 variabel. Sistem persamaan linear 3 variabel adalah sistem persamaan yang terdiri dari 3 persamaan di mana masing-masing persamaan memiliki 3 variabel. Contohnya dengan variabel X, Y, dan Z. A1 kali X1 tambah B1 kali Y1 tambah C1 kali Z1 sama dengan D1. Begitu pula dengan seterusnya sampai D3. Langsung saja ke contohnya yaitu X tambah Y tambah Z sama dengan min 6. X tambah Y kurang 2Z sama dengan 3. X kurang 2Y tambah Z sama dengan 9. Langsung saja X tambah Y tambah Z sama dengan min 6 persamaan 1. X tambah Y kurang 2Z sama dengan 3 persamaan 2. X kurang 2Y tambah Z sama dengan 3 sama dengan 9 persamaan 3. Sini kita akan menentukan persamaan X melalui persamaan 1, di mana persamaan 1 X tambah Y tambah Z sama dengan min 6. Di sini X sama dengan min 6 kurang Y
kurang Z. Di sini Y dengan Z-nya berpindah ruas jadi minus. Untuk hasil persamaan 4 yaitu X sama dengan min Y, X sama dengan min 6, min kurang Y kurang 9. Selanjutnya kita akan substitusikan persamaan 4 kedua. X tambah Y kurang 2Z sama dengan 3. Min 6 kurang min Y kurang Z tambah Y kurang 2Z sama dengan 3. Di sini Y-nya langsung dimatikan. Dan untuk nilai Z-nya jadi min 3X. Min 6 kurang 3Z sama dengan 3. 3Z sama dengan min 9. Z sama dengan min 3, karena min 9 bagi 3 hasilnya min 3. Selanjutnya kita akan substitusikan persamaan 4 ke persamaan 3. X sama dengan X kurang 2Y tambah Z sama dengan 9. Min 6 kurang Y kurang 9 kurang 2Y tambah 9 sama dengan 9. Di sini kita langsung mematikan nilai Z. Jadi min 6 kurang 3Y sama dengan 9. Min 3Y kurang 15. Min 3Y sama dengan 15. Y sama dengan 15 per min 3. Min 3. Jadi hasilnya Y min 5. Selanjutnya kita akan substitusikan Z dan Y ke persamaan 1. X tambah Y tambah Z sama dengan min 6. X kurang min 5. Jadi hasil dari nilai Y kurang 3. Hasil dari nilai Z sama dengan min 6. X kurang 8 sama dengan min 6. X sama dengan 8 kurang 6. Di sini 8 jadi positif karena berpindah ruas. Jadi nilai X sama dengan 2. Himpunan penyelesaiannya adalah 2, min 5, min 3. Selanjutnya pembahasan vektor. Vektor adalah ruas garis berarah yang memiliki besaran nilai dan arah tertentu. Secara geometris, berarah dengan panjang ruas garis menyatakan besar vektor dan arah ruas garis menyatakan arah vektor. Suatu vektor dapat digambarkan sebagai ruas garis. Vektor diilustrasikan dalam bentuk anak panah dengan pangkal anak panah menunjukkan titik awal vektor dan ujung anak panah menunjukkan titik ujung vektor. Selanjutnya yaitu produk titik didefinisikan sebagai perkalian antara besar salah satu vektor satu dengan komponen vektor kedua. Dari gambar di samping, maka kita dapat menghitungnya menggunakan rumus A kali B sama dengan nilai mutlak A kali nilai mutlak B kali cos theta. Selanjutnya produk titik atau dot produk. Kita juga bisa menghitung dengan menggunakan rumus. Selanjutnya yaitu produk titik. Kita juga bisa menghitung dengan menggunakan rumus yaitu A kali B sama dengan AX kali BX tambah AY kali BY. Selanjutnya itu contoh soal produk titik. Di sini ada dua cara. Kita akan menghitung perkalian titik dari vektor A dan B. Cara pertama yaitu A kali B sama dengan nilai mutlak A kali nilai mutlak B kali cos theta. Di mana nilai mutlak A sama dengan 10 dan nilai mutlak B sama dengan 13 dan cos theta-nya adalah cos 59,5. 10 kali 13 kali cos 59,5. Di sini cos 59,5 kita ubah menjadi 0,5075. Jadi hasilnya 65,98. Kita bulatkan menjadi 66. Untuk cara keduanya yaitu A kali B sama dengan AX kali BX tambah AY kali BY.
Untuk nilai AX sama dengan min 6. Untuk nilai BX sama dengan 5. Untuk nilai AY sama dengan 8. Dan nilai BY sama dengan 12. Di sini kita akan mengkalikan nilai AX tambah BX. Jadi min 30 tambah AY kali BY sama dengan 96. Jadi min 30 tambah 96 jadi 66. Dua cara kerjanya menghasilkan nilai yang sama. Selanjutnya, mengapa cos theta? Misalnya, kita membuat satu A dengan arah yang sama dengan vektor B, kemudian kita mengalihkan dengan cos theta. Di sini juga ada contoh gambarnya, karena tidak masalah urutan mana yang kita lakukan perkalian. Nilai mutlak A kali nilai mutlak B kali cos theta sama dengan nilai mutlak A kali cos theta kali nilai mutlak B. Untuk contoh soalnya, Sam telah mengukur titik-titik dua kutub dan ingin mengetahui sudut antara keduanya. Di sini ada gambarnya. Ada nilai 9,2,7. Untuk nilai A-nya, untuk nilai B-nya, untuk nilai A-nya 4,8,10. Di sini ada Z, X, Y, dan Y. Langsung saja A kali B sama dengan 9 kali 4 tambah 2 kali 8 tambah 7 kali 10. Jadi hasilnya 36 tambah 16 tambah 70 sama dengan 122. Untuk nilai A-nya, kita kasih akar dan semua nilai A kita pangkatkan 2. Akar buka kurung 4 pangkat 2 tambah 8 pangkat 2 tambah 10 pangkat 2 sama dengan akar 16 tambah 64 tambah 100. Jadi hasilnya akar 180 untuk nilai A. Selanjutnya untuk nilai B sama dengan cara kerja nilai A. Nilai mutlak B sama dengan akar 9 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2 tambah 7 pangkat 2. Nilai B sama dengan akar 81 tambah 4 tambah 49. Jadi hasilnya akar 134. A kali B sama dengan nilai mutlak A kali nilai mutlak B kali cos theta. Di sini nilai A kali B sama dengan 122. Jadi cos theta sama dengan 122 per akar 180 tambah akar 134 sama dengan cos theta 0,7855. Theta sama dengan cos 0,7855. Theta sama dengan 38,2. Oke, selanjutnya itu produk silang. Produk silang adalah perkalian dari vektor yang menghasilkan besaran vektor. Di sini ada contoh produk silang. Perkalian silang A dan B atau A kali B. Selanjutnya itu ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dalam perkalian silang. Yang pertama, panjangnya 0 ketika vektor A dan B menunjukkan ke area yang sama atau berlawanan. Di sini gambar pertama ada gambar yang menunjukkan area yang berlawanan, dan yang kedua ada gambar yang menunjukkan ke arah yang sama. A kali B sama dengan AB sin theta sama dengan AB sin 0 derajat sama dengan 0. B kali A sama dengan BA sin theta sama dengan BA sin 0 derajat kali 0. Untuk yang kedua yaitu mencapai panjang maksimum ketika vektor A dan B berada pada sudut siku-siku. Di sini ada gambar yang menunjukkan sudut siku-siku. A kali B sama dengan AB sin theta
sama dengan AB sin 90 derajat sama dengan AB sama dengan A kali B. B kali A sama dengan BA sin theta sama dengan BA sin 90 derajat sama dengan BA. Untuk nilai sudut siku-sikunya yaitu 90 derajat. Selanjutnya yaitu arah perkalian silang A kali B. Perkalian silang A kali B didefinisikan sebagai suatu vektor yang tegak lurus, bidang di mana vektor A dan B berada. Besarnya sama dengan AB sin theta. Jika C sama dengan A kali B, maka C sama dengan AB sin theta. Di sini gambarnya arah panah ke atas A kali B. Selanjutnya arah panah B, dan yang paling bawah arah panah A. Arah perkalian silang B kali A. Jika C sama dengan B kali A, maka C sama dengan BA sin theta. A kali B sama dengan min B kali A. Selanjutnya ini rumus produk silang. A kali B sama dengan nilai mutlak A kali nilai mutlak B sin theta N. Nilai mutlak A adalah besar panjang vektor A. Nilai mutlak B adalah besar panjang vektor B. Theta adalah sudut antara A dan B. N adalah vektor satuan pada sudut siku-siku ke A dan B. Sesuai dengan gambarnya, di sini yang arah panah yang paling atas A kali B, selanjutnya ada N. Selanjutnya itu ada nilai panah B dan nilai panah A. Di antara nilai panah B dan A ada theta, sudut antara A dan B. Di antara A kali B dengan nilai B ada nilai N. Selanjutnya yaitu ketika A dan B dimulai dari titik asal 0,0,0, produk silang akan berakhir pada CX sama dengan AY kali BS kurang AZ kali BY. CY sama dengan AZ kali BX kali AX kali BZ. CZ sama dengan AX kali BY kurang AY kali BX. Sini juga ada contoh gambarnya. Untuk contoh soalnya, vektor A besarnya 3 akar 2, vektor B besarnya 5, sudut antara A dan B adalah 135 derajat, dan N adalah vektor satuan pada sudut siku-siku A dan B. Berapakah nilai A kali B? Sini kita akan menggunakan rumus A kali B sama dengan nilai mutlak A kali nilai mutlak B kali sin theta kali N. Dengan nilai A 3 akar 2, nilai mutlak B sama dengan 5, dan nilai theta sama dengan 135 derajat. Jadi A kali B 3 akar 2 kali 5 kali sin 135 derajat kali N sama dengan 15 akar 2 kali 1 per akar 2 kali N sama dengan 15N. N tadi adalah vektor satuan pada sudut siku-siku A dan B. Itulah tadi penjelasan mengenai sistem persamaan linear dan vektor. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.